sekarang. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Juga tidak lain buat saya ya, karena saya berasal dari berbeda kecamatan dengan Pernakes. Saya dari Siborong-Borong, Pernakes itu dari Sepauta. Nah, dan buat siapapun yang bergabung di Pernakes, biarlah kiranya tetap memiliki semangat yang tinggi, memiliki dedikasi dalam kelompok atau grup, supaya seperti halnya pada malam yang indah ini, bahwa panitia atau yang punya buat subtitle malam hari ini adalah yang judulnya luar biasa kalau buat saya ya, From Zero to Hero. Ini adalah judul yang luar biasa atau subtema yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, bahwa di sana dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun akan merendahkan kamu ketika kamu berperilaku yang baik, berbahasa yang baik, berkata-kata yang baik, dan menjalankan segala kehidupanmu dengan tetap dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita akan membaca subtema yang dibuat oleh panitia di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian saya akan membacakan buat kita semua. Di sini dalam ayatnya yang ke-12 dari pasal yang keempat dari Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini, di dalam subtema ini, saudara-saudara terkasih, buat saya sendiri ini luar biasa ya, bahwa janganlah ada orang menganggap masa mudamu itu tidaklah seperti halnya yang saat ini ada IPPK. Khususnya semua teman-teman, rekan-rekan dari Pernakes, yaitu youth, para pemuda yang luar biasa yang masih memiliki suatu wadah, suatu fellowship di dalam kesehatian membangun Pernakes. Bagaimana supaya kita itu benar-benar seperti halnya pada tema malam hari ini dari Zero to Hero. Dan di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di dalam subtema yang di dalam Timotius ini, bahwa di sini adalah kita harus memiliki yaitu keteladanan. Rendah dan jadilah biarlah bagi orang. Nah, di sini ada beberapa kasihmu, ada kesucian. Jadi berbicara from zero to hero, how I think I can do if I start from zero, become hero. Here is the question. How do all the people say I can be a hero when I success. I can be hero when I do lots and much things. But the question is everybody know what the zero? Here's the question. So here's the good challenge to me if I know from zero to hero. Jadi setiap kita pada malam hari ini akan mengetahui bahwa berkata untuk menjadi seorang pahlawan, seorang pemenang, aku tinggal berbuat, aku tinggal melakukan, aku akan bekerja keras.
I will do hard work. I will do hard job. Become hero. Nah, persoalannya pada malam hari ini supaya kita mengerti apakah zero, apakah hero. Jadi seringkali orang-orang yang percaya alias yang katanya sudah menjadi milik Yesus, semua orang menjadi hero. Tetapi tidak ada yang mau menjadi zero. It's not many people like zero. All the people like hero. Why? Because the people I want to do the best one. I want to show to the people I am become hero. Jadi orang itu hanya mau bahwa dia itu terpandang baik dari orang lain, sementara kita yang harus diteliti adalah dari how I become from zero. Bagaimana saya berangkat dari nol? Berangkat dari nol harus menguasai perkataan. Berangkat dari nol harus menguasai bagaimana tingkah laku. Berangkat dari nol harus menguasai bagaimana kesucian, bagaimana kedagingan. Nah, di sini yang menjadi persoalan pada malam hari ini buat rekan-rekan, buat adik-adik yang terkasih, saya sangat berterima kasih. Terima kasih kepada sekarang. Apakah suara saya jelas? Oke, karena mungkin apakah mungkin ada double ya? Saya sepertinya double sound. Jadi kurang saya apakah memang suara saya jelas? Tapi saya kadang-kadang mendengar double sound ya. Jelas? Jelas Pak. Jadi kita berangkat dari nol. Ada banyak perjuangan kawan-kawan. Berangkat dari nol ada banyak harus dilakukan. Berangkat dari nol, ada harus perjuangan yang tidak mudah. Jadi kalau untuk hanya sekedar hero, not hard. Become hero is not hard, just easy. I can do one job. The people can say I'm hero. But each one of us have to know if I will start from zero. How I can start from zero? I have to control my mouth. I have to control my everything every day. I have to control my eye. I have to control my mouth. I have to control all about me. I have to control how I always with God. I will start with my obey to Jesus. Jadi berkata bagaimana seorang itu menjadi pahlawan tidaklah terlalu susah. Saya memiliki slogan dalam hidup saya. Saya kurang lebih melayani sudah 17 tahun semenjak saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Saya memiliki slogan dalam hidup saya, become pastor, not hard. But become slave, not easy. Menjadi seorang pendeta itu tidak sulit. Tetapi menjadi hamba tidaklah mudah. Here's my voice. Here's my slogan on my life. When I even spent for more than 17 years, slave and serve God. Jadi menjadi seorang pendeta itu tidaklah susah. Sekolah 4 tahun, sekolah 6 tahun, menjadi STH, menjadi MTH, lalu nanti pikaris di gereja, nanti tahu-tahu itu udah keluar SK. SK-nya dari mana? Dari sinodenya. SK-nya turun dari sinode itu ke pareses, dari pareses lalu sampai ke orangnya, ke gerejanya. Tapi yang menjadi persoalan pada malam hari ini, buat adik-adik yang terkasih, yang memiliki kesan bahwa malam hari ini, engkau akan berangkat dari nol kepada kesuksesan. You will start from zero, become hero. Jadi ini yang harus diteliti dengan baik. Ketika kita menjadi seperti tadi, Adik Eli itu berkata bahwa dia sudah selesai misionari di seminari AGBI ya, berarti di Petamburan ya. Nah, jadi berarti sekarang dia harus menapak hidupnya supaya dia kelak menjadi hero. Nah, yang menjadi persoalan buat adik-adik Pernakes pada malam hari ini adalah bahwa gampang kadang-kadang kita untuk meraih kesuksesan. Tetapi meraih kesuksesan itu, saudara-saudara, kadang-kadang
tidaklah seperti apa yang dalam mindset kita, ada dalam pikiran kita. Karena apa? Karena kadang-kadang orang itu semua orang itu mau terpandang dan dipandang. Tapi untuk mengalami nol itu sulit. Kenapa sulit? Karena kita harus mengontrol perkataan kita, tingkah laku kita, mengontrol kekudusan kita, mengontrol gerak-gerik kita dalam keseharian kita. Jadi untuk menjadi berangkat dari nol ke kesuksesan, menjadi seorang pahlawan, itu ada kata gampang dan susah. Susahnya apa? Susahnya untuk melakukannya, susahnya untuk meraihnya. Tetapi untuk berkata, tidaklah sulit. Ini yang menjadi tadi, jadi seorang hamba Tuhan menjadi pendeta itu tidak susah. Tetapi menjadi budak, menjadi jongos buat Tuhan, doesn't easy. Itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena menjadi seorang pendeta itu tidaklah terlalu susah, saudara-saudara gue kekasih. Maka saya percaya pada malam hari ini kita yang ada seberapa puluh orang yang ada di dalam Zoom meeting ini, bahwa kita memiliki semua komitmen yang sama, tidak akan kita pernah dipisahkan oleh denominasi organisasi gereja, oleh karena berbagai merek warna baju kita. Ini yang sering orang tidak bisa menjadi hero karena apa? Dia tidak pernah mengalami zero, dia tidak pernah mengalami nol. Dia selalu akan mau yang terbaik, dia akan selalu mau yang terpandang. Karena ini yang menjadi slogan bagi orang Batak. Ada 3 slogan bagi orang Batak. Harta, keturunan, dan kesuksesan. Jadi jabatan, keturunan, yaitu ada yang selalu dikejar-kejar orang Batak. Amoraon, Agabeon, Asangapon. Nah di antara yang 3 ini, kadang-kadang tidak ada satupun yang sinkron dalam kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang hanya dipandang menjadi pahlawan. Tetapi dia tidak pernah menjadikan dirinya nol, berangkat dari zero. I will start from zero, become hero. Ini persoalannya kawan-kawan. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur bahwa adik saya Daka, lawyer muda yang sudah melanglang buana di pengadilan, saya percaya bahwa dia harus mengambil poin daripada malam hari ini. I will start from zero, become hero. I don't want become hero without zero. Tidaklah baik menjadi seorang pahlawan tanpa mengalami nol. Saya boleh percaya pada malam hari ini, sebelum firman Tuhan ini saya jabarkan, pasti setiap kita tidak ada yang terpikir mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah selalu harus menjadi yang sukses, harus menjadi seorang pahlawan, tetapi tidak mau mengalami nol. Kenapa? Ini sudah menjadi sifat karena kita memiliki tubuh kedagingan. Nah ini tadi pesan yang utama pada malam hari ini. Saya tadinya masih membaca banyak ayat saudara-saudara yang terkasih, tetapi waktu tidak mengizinkan. Nanti juga bagi host tolong ketika biasanya durasinya berapa, ketika durasi sudah tercapai, tolong angkat tangan supaya karena saya susah untuk berhenti. Ketika saya sudah berbicara, ketika saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sulit untuk saya berhenti. Nah, tolong nanti kepada host ketika waktu sudah ini, tolong angkat tangan bahwa here is already time. Jadi permasalahannya kawan-kawan yang terkasih, sebagai pemuda-pemuda yang gagah, youth, pernakes, saya bangga. Saya bangga buat Anda. Saya bangga buat keberanian Anda memiliki satu fellowship, memiliki satu bahwa Tuhan yang utama dalam segala hal. Kenapa bisa demikian? Karena seseorang itu akan menjadi pahlawan, akan menjadi sukses seperti tema pada malam hari ini, harus mengalami kekosongan. Yaitu tadi. Kenapa sih? Saya berkata menjadi pendeta itu tidak susah, tidak susah. Anda tinggal masuk sekolah teologi ya, Anda tinggal nanti tunggu waktunya Anda dapat SK, lalu ditempatkan di salah satu gereja, Anda dapat income. Tapi dan pertanyaannya pada malam hari ini, ketika Anda sudah melakukan semua hal itu, Anda mungkin sudah pas di posisi menjadi hero atau sukses atau pahlawan. Tetapi persoalannya, sudahkah Anda menjadi jongos?
Here's the question. So here is, if each one of us to think this night, how I will start from zero, I will control all my life, become hero. Kenapa saudara-saudaraku? Karena tidak semua ini saya jelasin secara teliti. Jadi jangan Anda kadang-kadang jangan Anda terpesona oleh karena sosok tadi. Jadi kenapa sosoknya harus kita buktikan? Ketika dia mulai seorang hamba Tuhan, karena kita tidak berbicara yang lain, karena kita berbicara roh pada malam hari ini. Ketika seorang hamba Tuhan tidak memiliki lagi income, apakah dia masih meneruskan kepahlawanan pelayanannya? Menjadi hamba Tuhan tidak susah, tetapi menjadi jongos buat Tuhan tidak mudah. Here's the point. I will tonight become hero is not easy. But sometimes the people say, become hero, that's easy. Because I'm smart. I'm clever guy. I can do all things. Karena saya orang pintar, orang terpelajar, saya harus bisa melakukan banyak hal. Tetapi menjadi jongos buat Tuhan seperti halnya pada malam hari. Ada panitia untuk menghimbau teman-temannya, mengundang teman-temannya datang dalam ibadah pernakes. Nah ini kawan-kawan. Jadi pesan pada malam hari ini buat saya sendiri ini menantang. Dan yang membuat tema ini harus bertanggung jawab juga. Seluruh member pernakes bertanggung jawab. You have to responsible for this time and for this title tonight. Here is you have to think, start from tonight. How you will start from zero, become hero. Jadi menjadi seorang pahlawan itu kawanku tidaklah terlalu susah. Ketika kau bersekolah, kau menapaki pekerjaanmu seperti halnya hari ini, Daka itu adalah seorang yang sudah berhasil, dia seorang lawyer yang sudah melanglang buana di pengadilan. Tetapi I will say that's not enough. You just start your step. Here is your ini belum apa-apa. Karena seseorang itu bisa sukses, tetapi sebentar lagi akan jatuh masuk lubang. You can say, here's my time. I will make proud my parent, my mom and dad, my brother and sister. But will you see? It's not long time. You will feel down. Ini poinnya kawan-kawan. Jadi pada malam hari ini seluruh member pernakes ini menantang. Here's good challenge. How we sharing tonight? How become from zero to hero? That's an easy. But the first thing in our life, Jesus is the first thing and all thing for me, all the time, all the day. Barang siapa mengutamakan Yesus dalam kehidupannya dalam segala waktu, mereka itulah yang akan mendapat bagian, maka mereka itu tidak akan direndahkan. Engkau akan tidak dianggap rendah seperti halnya perkataan daripada Sabtema pada malam hari ini. Jadi saya bersyukur buat kawan-kawan, buat adik-adik, buat rekan-rekan dari pernakes, saya bangga sama kalian karena kalian masih memiliki suatu semangat dari kampung kita. Jadi bahwa orang kampung itulah, para huta-huta itulah yang hebat. Jadi kalau saya datang ke Jakarta ini tahun 88, sering kita dikata-katai PH3. Apa itu PH3? Per huta-huta habis. I will say you tonight. Perhuta-huta PH3, perhuta-huta habis. Ini orang-orang Sipahutar kan ini perhuta-huta ini. Lebih kota Siborong-Borong daripada Sipahutar karena memang skalanya dari dulu Siborong-Borong itu sudah kota besar. Tapi Sipahutar itu menjadi kecamatan karena memang sudah waktunya. Jadi berbanggalah datang dari huta-huta
Tetapi datang di Jakarta, datang dimanapun pada malam hari ini, dimanapun kondisimu, dimanapun pekerjaanmu, dimanapun kesibukanmu, kau boleh berbangga kepada Tuhan. Sebab apa? Aku mulai dari nol pada malam hari ini, tetapi aku tidak mau langsung menjadi pahlawan, menjadi sukses, menjadi orang terpandang. Tetapi aku akan mengisi hidupku dengan bagaimana aku mengosongkan diriku. Firman Tuhan berkata, barang siapa mampu mengosongkan dirinya, mereka itu yang siap diisi, yaitu karunia demi karunia, anugerah daripada Tuhan, maka mereka itu akan mampu bertahan, tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada malam hari ini mungkin sangat ini terlalu kaget ya, karena mungkin selama ini kita sudah banyak yang terpuaskan. Tapi saya berkata pada malam Tuhan, saya merasa saya menjadi hamba Tuhan baru 17 hari. Karena belum ada yang saya perbuat. Belum ada yang saya lakukan ketimbang dengan dilakukan orang. Belum ada yang saya lakukan ketimbang yang sudah dialami oleh banyak orang. Terlebih, bagaimana cara kita melakukan penginjilan, kita bertanggung jawab dalam panggilan kita, yaitu panggilan kita apa? Berani mengosongkan diri kita, berani berangkat dari nol. Siapa sih yang berani yang hidupnya mau diisi oleh Tuhan? Mereka itu yang mau hidup mereka itu diberkati oleh Tuhan, keturunan demi keturunan, maka mereka itu bukan hanya sekedar mencari kesuksesan, menjadi pemenang, seperti halnya tadi pujian pertama kita, menjadi pemenang. Dan host tadi dan yang mengawali juga tadi berkata bahwa malam hari ini kita harus memiliki kaitan dengan kita memiliki subtitle bahwa kita harus berangkat dari nol kepada kesuksesan. Jadi saya pikir mungkin udah waktunya sudah cukup ya. Saya takutnya nanti terlalu lama jadi masalah gitu ya. Saya percaya adik-adik terkasih pada malam hari ini, you have good challenge, you have subtitle from zero to hero. Jadi malam hari ini setiap kita pemuda pernakes yang saya kasihi, yang luar biasa di mata saya, lakukanlah senantiasa segala perjuanganmu, tetapi ketahui jika mau menjadi seorang yang sukses, bukan sukses dalam pekerjaan, bukan sukses di dalam materi, bukan sukses di dalam segala hal, tetapi sukseskan dulu dirimu dengan bagaimana kamu mengosongkan dirimu, berangkat mengetahui setiap hari bagaimana perkataan saya kepada sesama saya, bagaimana gerak-gerik saya, bagaimana saya menjaga kekudusan saya, bagaimana saya menjaga cinta saya. You have to do that. Maybe 40. You have to start. You'll be careful every day for your mouth, for confession. Untuk perkataanmu setiap hari kamu harus menjaga kondisi. Untuk kasihmu kepada Tuhan, kau harus buktikan supaya kamu itu tidak dianggap rendah oleh siapapun. Tuhan berkata, yang pintar bagi dunia akan saya buat dipermalukan orang bodoh. Karena apa? Karena mereka tidak mau berangkat dari zero. Mereka semua langsung mau angka 10, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu sulit menjadi zero. Not easy, become slave. Not easy, start from zero. That's not easy. I will tell you tonight. That's not easy. Jadi berangkat dari nol itu tidak terlalu banyak orang mau. Orang hanya mau bahwa saya sukses, bahwa saya begini dan begitu. Aku membanggakan Bapak dan saudara-saudara saya, ibu saya, dan keluarga saya yang ada di kampung pernah ke sana. Tetapi pada malam hari ini clear, ini jelas buat setiap kita, bahwa ketika engkau mau sukses, sukseslah pertama dahulu, engkau mengundang Tuhan dalam kehidupanmu. Awali segala sesuatunya dengan, aku hari ini butuh kekuatan daripada Roh menutup bungkus hidup saya, supaya saya tidak diombang-ambingkan. Maka firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur 91 ayat 7 berkata, even if 1,000 lay in your side, He is still your God and Savior. Even 10,000 lay in your right side, He is still your God and your Jesus in get you help every day, every time. Jika 10.000 di sisiku, ku takkan goyah sebab Dia tetap menjadi Allah. Walau 10.000 di kananku, Dia tetap menjadi Tuhan dan penyelamat. Amin.
Jadi pada malam hari ini, adik-adik terkasih, rekan-rekan tercinta, saya bangga bahwa kalian memiliki malam hari ini di dalam kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak menentukan, tetapi masih berani akan berangkat dari zero menjadi hero. Start from zero, will become hero. Start berangkat daripada segala tadi kejongosan kita. Jangan jongos buat manusia. Maka banyak hamba Tuhan tidak mau jongos, tetapi menjadi hamba Tuhan terhormat. Become pastor, not hard, but become slave, not easy. Menjadi hamba Tuhan itu, menjadi pendeta itu tidak susah kawan-kawan, tetapi menjadi jongos Tuhan tidak mudah. Kau harus rela berkorban, menjaga perkataanmu, menjaga kekudusanmu, menjaga cintamu kepada Yesus hari lepas hari. Kiranya saya tidak panjangkan sebelum nanti host angkat tangan. Takutnya dia tidak berani angkat tangan, maka saya percaya Masih ada setiap kita yang memiliki masih ada waktu 5 yang menit baik. lagi, Pak. Masih ada ya? Oke, 5 luar menit biasa. lagi. Terima kasih. Saya Mohon maaf, masih ada 5 menit karena lagi. saya selalu menjaga. Oke, karena saya selalu menjaga segala hal sesuai dengan firman Tuhan, tema yang baca, menjaga segala-galanya supaya kawan-kawan, rekan-rekan, seluruh member Pernakes tidak ada yang merasa bosan, tidak ada yang merasa penat karena mungkin sharing ini terlalu lama. Maka saya dari awal sudah berkata kepada host supaya nanti diberikan sign atau tanda, tapi ternyata masih ada 5 menit lagi. Ini luar biasanya bahwa kita itu tidak akan pernah mengatakan Tuhan itu berubah, bahwa dia tetap sama dahulu, kapan, sampai selama-lamanya. Oleh sebab apa? Karena memang dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang berkata bahwa gereja kami, bahwa pelayanan kami hanya memiliki tatanan seperti ini, hanya memiliki doktrin seperti ini, hanya kami memiliki dogma seperti ini, that's not the Bible say. That's the people say. That the church say, not the Bible say. Jadi kadang-kadang yang menjenuhkan buat kita kawan-kawan adalah ketika kita beribadah pada malam hari ini, kadang-kadang kita suka mengotak-otaki diri juga. Ini yang masalah. Sampai kapanpun Anda tidak akan mencapai puncak kesuksesan di dalam Tuhan jika ini tidak benar-benar kita benar-benar antisipasi dengan baik. Yaitu apa? Berani dari mengosongkan diri kita. Jadi mengenai tadi bagaimana supaya kita sukses dalam pelayanan, sudah pasti pekerjaannya pun barang siapa mencari, mendahulukan kebenaran dan kerajaannya, maka yang lain itu akan ditambahkan. Jadi ini bukan hanya slogan belaka. Ini adalah benar-benar terprinter, termatrai di dalam firman Tuhan. Jadi bukan sekedar kita hanya kadang-kadang, jangan sampai, ini pesan dari saya juga buat rekan-rekan dari Pernakes, mulai pada malam hari ini kita harus berwawasan luas. Jangan kita tersandra oleh kadang-kadang oleh karena warna gereja kita, oleh karena sinode kita, oleh karena organisasi kita. Ini poin yang sangat juga bagaimana supaya kita menjadi sukses, bagaimana supaya kita menjadi hero, harus berangkat dari benar-benar dari tadi. Jadi dari nol itu haruslah semuanya diperlengkapi dari apa? Pengetahuan. Jadi kita punya slogan di UPH itu ya, Universitas Pelita Harapan, kita memiliki ada 3 slogan bagaimana supaya kita tetap terkontrol dalam hidup. True knowledge, faith in Christ, godly character. Berpengetahuan yang benar, memiliki iman di dalam Yesus, dan berkelakuan ilahi, berkelakuan Elohim. Jadi jangan berkata, aku orang percaya, tetapi tidak mau berangkat dari zero. Aku orang sekarang beriman, tetapi belum melewati zero. Aku sekarang orang sukses. Tetapi saudara-saudaraku, dia belum menjadi jongos buat Tuhan. Dia hanya menjadi jongos buat pekerjaannya. Dia hanya menjadi jongos buat dirinya sendiri. Tetapi dia bukan menjadi jongos buat Tuhan. Slave. That really not good word for everybody. Jongos itu adalah perkataan yang sangat hina bagi setiap orang.
Tetapi jika engkau mau berangkat dari nol, perkatakan kepada Tuhan, mulai malam hari ini Yesus, aku berangkat dari nol. Yaitu dari nol apa tadi? Menjadi pelayan yang setia, menjadi pekerja yang setia, menjadi seorang rekan yang setia, menjadi seorang kelompok yang setia, menjadi fellowship yang setia. Jadi saya percaya kawan-kawan kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bagi panitia ya, mungkin bagi yang berkompeten di Pernakes, tetaplah bangunkan mereka supaya kita ini tidak condong hanya kita ini pengikut agama. Pengikut agama tidak akan mendapat upah apapun, tetapi mengikuti Yesus. Kehidupan dunia ini bukanlah tempat tinggal. Here's the word, not for stay, just for die. Dunia ini adalah tempat untuk meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Lalu, I think that's clear. Jadi kadang-kadang ketika kita sering memakai logika-logika, saudara-saudara, kawan-kawan, kita pikir dunia ini adalah tempat tinggal, padahal bukan. Dunia ini adalah tempat meninggal, tempat tinggal kita. Aku pergi kepada Bapa supaya menyediakan tempat buat kamu. Maka semua member Pernakes, saya percaya pada malam hari ini, sharing yang singkat ini akan semakin hari, kita akan semakin intim, kita akan semakin mengetahui bahwa seorang yang sukses itu pertama-tama harus sukses menjadi jonggos buat Tuhan, maka segala sesuatunya akan Tuhan tambah. Saya pikir waktu yang 5 menit tadi diberikan sudah berakhir ya kawan-kawan. Mungkin di lain waktu kita akan kembali di channel yang sama, di frekuensi yang sama, di televisi yang sama. Pernakes, Tuhan berkati seluruh member. Mari kita berdoa. Ajaib, segala kuasa-Mu pada kami, ya Bapa yang agung, Kau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh ya Bapa malam hari ini diingatkan bagaimana kami tidak mau hanya sukses begitu saja. Tetapi kami mau berangkat dari nol, yaitu membuka segala isi hati kami, membuka roh dan jiwa kami. Maka hidup kami Tuhan akan menjadi berkat buat negara kami, berkat buat gereja kami, berkat buat orang tua kami, dan berkat bagi siapapun. Dalam kuasa nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali ke host. Terima kasih Pastor buat sharingnya, sesuatu yang sangat luar biasa. Kita diajarkan dari zero to hero, how to become. Banyak hal dikasih contoh, bahkan juga banyak penekanan, bahkan juga banyak nasihat serta peringatan buat kita. Dan juga saya percaya setiap dari anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Maka saat ini orang-orang yang luar biasa, Pernakes yang sangat luar biasa, yang sudah sukses bahkan sudah merantau luar biasa, saya percaya orang-orang yang sukses, orang-orang hero atau orang-orang pemenang dalam bidangnya masing-masing. Contohnya ada yang jadi pengajar, ada yang jadi mungkin tenaga ahli, pelayan dan lain-lain. Tapi hal-hal yang mungkin perlu kita sharingkan. Apakah pertanyaannya sesuai dengan ayat yang sudah dikasih tahu sama Pastor, bahwa selain itu juga kita harus punya apakah kita sudah menjadi, ini kan udah kita udah sebagai hero, apakah kita sudah menjadi teladan yang pertama. Nah yang kedua, apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Yang kedua, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, hero, where are you? Jadi teman-teman hero, apa kabar nih? Apakah sudah menjadi teladan bagi perkataanmu? Ayo. Tingkah lakumu, ayo dalam kesetiaanmu serta kesucianmu. Hey, nah saat ini kita mau buat sharing nih. Masa-masa pandemi seperti ini, aku percaya teman-teman yang luar biasa hero yang Tuhan mau gitu. Hero yang Tuhan mau tuh harusnya seperti ini loh. Contohnya, hero yang Tuhan mau tuh seperti Pastor.
berdoa 40 hari. Berdoa 40 hari itu membosankan loh. Gak semuanya bisa. Itu sesuatu yang membosankan. Bayangin duduk berdoa, itu nggak have fun gitu. Itu nggak asik gitu. Tapi itu yang dilakukan oleh pastor atau sebagai hero atau sebagai orang-orang yang dalam Tuhan, dalam bidangnya. Nah, sekarang teman-teman, apa nih? Contoh saya pernah, kalau dibilang saya sukses, tapi belum juga. Masih memberi dari hal terkecil. Saya pernah berjalan di suatu tempat, ini cerita yang nyata, lalu dalam kondisi saya membeli soto tangkar. Ada yang tahu soto tangkar? Ada yang suka? Nanti kita makan bareng. Saya tahu tempatnya enak. Kalau ada, mau ayo. Nah, lagi kepengen, coba teman-teman bayangin, lagi kepengen, terus juga udah lama nggak makan, favorit banget deh soto tangkarnya ini. Dan soto tangkar ini enak banget. Nah, kayaknya enaknya udah terlalu banyak nih. Intinya saya naik motor, posisi naik berkendara, beli soto tangkar sekaligus nasinya. Naik motor, gitu. Nggak tahu kenapa dengan kondisi itu posisinya macet, dan nggak tahu kenapa mata saya tertuju ke arah kiri, dan di arah kiri ada seorang bapak-bapak yang posisinya lagi duduk, dan itu posisinya yang kayak kebingungan, nggak tahu kenapa, dan tiba-tiba terpikirkan, langsung ngelihat makanan yang saya lihat, makanan yang saya pegang yang ada di motor. Maksudnya ini apa nih maksudnya gitu ya? Maksud Tuhan apa gitu kan? Maksudnya apa dari hati nurani gitu? Nggak tahu ini hati nurani atau dari Tuhan, tapi maksudnya apa? Saya ngelihat bapak itu, terus saya ngelihat makanan. Ya udah, saya lewat aja. Orang lagi kepengen, maksudnya lagi maunya udah lama nggak makan, ya teman-teman bisa bayangin lah. Dan tiba-tiba saya berjalan sekitar 100 meter, 200 meter. Hati saya mulai nggak enak. Oh ya udahlah, saya putar balik, saya cari bapaknya, saya kasih. Dan teman-teman, setelah saya kasih makanan, setelah saya kasih, Pak, ini buat Bapak. Itu bapaknya langsung senang banget, dan saya merinding, nggak tahu kenapa, tapi intinya bapaknya senang, saya juga ikut senang. Yang tadinya saya lapar dan egois, itu bisa. Maksudnya ternyata di balik saya mau makan juga ada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan itu contoh yang saya lakukan. Nah, saya mau teman-teman mungkin buat orang lain atau pahlawan juga bagi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kira-kira ada nggak yang mau cerita di waktu yang kita beberapa ini? Monggo, ayo, berani berbicara. Biar jadi berkat juga buat teman-teman yang lainnya. Monggo, silakan. Yuk, siapa nih? Jangan sampai saya tembak. Ayo, siapa nih? Kira-kira ada nggak yang mau sharing gitu? Bang Mikel? Bang Miko? Gimana? Siapa? Bang Daka mungkin? Bang Santo?